Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam al-alim al-alama Syekhul Islam Ahmad bin Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulai kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah. Amin ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan
khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 33. Halaman 33 hadis yang ke-104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi Salamah lan diriwayatkan saking sayyidatina ummul mukminin ibu Ummu Salamah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha marang ibu Ummu Salamah. Qala dawu sapa ibu Ummu Salamah, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah wahai Rasulullah, ini satemene ingsun iku imro'atun wong wadon, asyuddu kang gelung ingsun apa sya'ara ra'si ing rambut sirai ingsun, afa angkuduhu apa toh dilepas, diurai, dibuka ing rambut ya, artinya ini lho, rambut digelung niku ya. Afa angkuduhu apa toh dilepas, diurai nggih rambut ya, li ghuslil janabati krana adus janabat, wa fi riwayatin la ing dalam siji riwayat wal haidati lan haid. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, lah ora, innama yakfiki angin pasti nyukupi ing sira apa antahsiya ngucuraken sira ala rosiki ing atase rambut sira, ing atase sira-sira salasa hasayatin telung kucuran. Rawahu riwayat hadis Muslimun, Imam Muslim. Para hadirin rahimakumullah, niki hadis tentang ketika seseorang mengalami junub ataupun haid, itu ada istri Kanjeng Nabi yang bernama Ibu Ummu Salamah radhiyallahu anhu bertanya kepada Kanjeng Nabi, kalau saya haid itu sering menggelung rambut. Ngelung nggih? Ngelung cara Jawa napa? Ngelung rambut. Diikat, yes, pokoknya istilahnya diikat ngono nggih. Ngelung rambut ketika mandi basah, bertanya apakah perlu dilepas gelung niki ngoten. Kata Kanjeng Nabi, lah tidak usah, cukup disiram dengan air 3 kali. Lah niki akan menjawab tentang kebiasaan ibu-ibu ketika haid, ketika min, ketika nifas, ketika junub jima itu rontok rambutnya, nggih. Kemudian motong kuku, apa dikumpulno terus didusi ngoten rambutnya. Mangke kula jawab niki. Niku perlu dijelaskan, nggih, dijelaskan. Lah para hadirin rahimakumullah, Ibu Ummu Salamah niki salah satu dari bojone Kanjeng Nabi. Nggih, niku termasuk bojo Kanjeng Nabi sing cerdas, sing ayu. Kitabe ngoten, Bu, paras, mempesona dan cantik, bijaksana, cerdas, pemberani dan kasih sayang serta keibuan. Niki adalah profil dari Ibu Salamah. Beliau wafat pada tahun 680 Masehi, dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah. Dan nama asli beliau adalah Hindun binti Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Mahzumi. Ayahnya Ummu Salamah niki termasuk sing benci Kanjeng Nabi, dari Bani Mahzumi Quraisy. Nah, Ummu Salamah niki nggih niku janda dari sahabat Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi yang syahid di medan perang Uhud pada tanggal 23 Maret 625 Masehi. Sebagian ulama sejarah mengatakan Abu Salamah niku syahid pada perang Badar. Wallahu
a'lam. Sing penting syahid fi sabilillah. Lah ketika niku Kanjeng Nabi marani takziah ke rumah Ummu Salamah, dan yang menutup matanya Ummu Abu Salamah adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi lihat ono wong nutup motone wong mati boleh, sebab Kanjeng Nabi langsung nutup mbek tangane ten matanya Abu Salamah. Dan juga langsung Nabi memberikan doa kepada Ummu Salamah, ya, istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan diberi doa mudah-mudahan sabar dan diberi ganti yang lebih baik. Nah niki jadi sampean ngoten diganti yang lebih baik. Lah beliau ini adalah ya, jadi bojone beliau Abu Salamah niki termasuk sepupu Kanjeng Nabi. Kok saged sepupu sebab Abu Salamah bin Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi niku termasuk putra dari Barok bin Abdul Muthalib, bibi dari Kanjeng Nabi. Bule nggih, termasuk anak ibune Kanjeng Nabi ingkang nami Al-Barrah bin Abdul Muthalib. Berarti Abu Salamah kali Kanjeng Nabi itu sepupu atau misanan dari satu kakek, ya. Nah, setelah janda Ummu Salamah niki dilamar para sahabat kuwatah. Sak pancene ayu, Pak. Dalam kitab niku Jamilah, nggih, Jamilah. Ayu temen. Abu Bakar ngelamar ditolak. Umar bin Khattab ngelamar ditolak. Ibnu Auf ngelamar ditolak. Tolak kabeh. Marung ngono Kanjeng Nabi ngongkon Abu Bakar. Ummu Salamah lek ngelamar sampeyan Kanjeng Nabi dos pundi? Gak percaya Ummu Salamah. Mosok sih? Mosok gelem ya awak dhewe rondo umur 50 lebih. Nah, akhirnya ya temen gak percaya, akhirnya Nabi langsung marani omai Ummu Salamah. Assalamualaikum, dibuka langsung Kanjeng Nabi. Ummu Salamah gelem tak pinang. Langsung nang ngarepe lawang. Ngoten, apa gak menjero? Ya gak oleh Bu, wong rondo. Nang ngarep lawang. Wah, kowe antara mimpi gak mimpi. Akhirnya aku sebelum dikawin oleh Kanjeng Nabi, aku ki rondo, pecemburu. Oh maneh wis tuwek, ya kan. Nyi Nabi dawuh, pecemburumu tak dungana Allah ilang cemburune. Tuweke insyaallah wet nom. Ngoten. Akhirnya intinya dikawin oleh Kanjeng Nabi, dan beliau menikah dengan Kanjeng Nabi pada bulan Syawal, nggih, bulan Syawal tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Jadi lek ana wong nikahan bulan Syawal diperbolehkan, sebab Kanjeng Nabi kawin kali Ibu Ummu Salamah niki di bulan Syawal. Boleh, ya. Mairioyo mantu boleh, ya. Jadi tabarukan dengan Kanjeng Nabi dan Ummu Salamah. Hebatnya itu begini, ketika Abu Salamah bojone niku masuk Islam ditentang oleh Bani Mahzum sampai dikucilkan. Bahkan ketika Abu Salamah niki menghindari siksaan orang Quraisy sampai hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia bersama Ummu Salamah. Lah kemudian di Ethiopia itulah melahirkan namanya Salamah. Makanya dikatakan Abu Salamah, Ummu Salamah, bapak Salamah, ibu Salamah. Ngoten. Balik malih dan Mekah. Akhirnya Ummu Salamah, Abu Salamah dipisah. Abu Salamah hijrah ke Madinah duluan, Ummu Salamah kali anak Salamah dipisah kali keluargane gak oleh melok. Akhirnya berjuang terus, akhirnya ada saudara tokoh dari Quraisy melobi pada Bani Mahzum untuk boleh berkumpul dengan suaminya di Yasrib Madinah. Akhirnya berangkat jarak Mekah Madinah itu kurang lebih pinten 700 km. Wong loro Bu saanake numpak unta. Lho niki hijrah lanang anake cilik ambek ibuke wong loro hijrah dari Mekah ke Madinah jarake 700 kilo, wong loro padang pasir. Ya Allah, ngeten niki berjuang rumiyin.
Akhirnya sampai perbatasan Madinah ketemu Abu Thalha, dikawal sampai ketemu bojone Abu Salamah, dan kemudian ketika perang Uhud beliau syahid di perang Uhud. Intinya beliau dinikah oleh Kanjeng Nabi. Jadi Ibu Salamah dengan Kanjeng Nabi kawin bulan Syawal. Ini pendapat masyhur. Niki pendapat dari Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1373 Masehi, menukil pendapat dari ahli sejarah Imam Al-Waqidi rahimahullah sing wafat tahun 823 Masehi dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Niku masyhur lek Kanjeng Nabi menikah dengan Ummu Salamah pada bulan Syawal. Boleh kawin bulan Syawal. Gak usah ngenteni besar. Syawal kawin boleh ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan menurut Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala beliau mengatakan Ummu Salamah niki meriwayatkan hadis sebanyak 388 hadis. Dan hampir 30 hadis diambil sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan beliau mengatakan salah satu penyebaran hadis yang dilakukan oleh istri-istri Kanjeng Nabi, termasuk oleh Ibu Ummu Salamah. Punya murid banyak dan menyebar sampai sekarang. Inilah yang dinamakan sanad keilmuan. Niki para hadirin rahimakumullah. Pun maksudna hadis nggih. Jadi Ibu Ummu Salamah takon dumateng Kanjeng Nabi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imratin asyuddu sya'ra ra'si. Saya ini perempuan dan terbiasa nggelung rambut, nggih. Afa anqudhuhu li ghuslil janabah. Apa perlu dilepas gelungan saya ketika mandi besar? Berarti rambutnya Ummu Salamah niki dawa, nggih. Rambutnya Ibu Aisyah dawa, rambutnya Ummu Habibah dawa, rata-rata bojo Kanjeng Nabi rambutnya dawa, digelung, digelung. Lah rambutnya Kanjeng Nabi niku kadang dawa kadang pendek. Cuma panjangnya rambut Kanjeng Nabi menurut keterangan dari para ulama sejarah, ulama hadis, paling panjang rambut Nabi itu sebahu. Kadangkala antara bahu dan telinga, kadangkala pas di daun telinga. Berarti Kanjeng Nabi kadang rambut panjang, kadang rambut pendek. Dan rambut Kanjeng Nabi iku gak ikal, gak lurus. Apa istilahnya? Gak ikal, gak lurus. Napa? Oval, apa? No? Ngelombang. Dan ketel rambutnya, ya, ireng. Bon. Nah, ketika bertanya, ya Rasulullah, saya ini perempuan dan terbiasa gelung rambut, apakah ketika mandi besar perlu dilepas gelung rambut? Nabi menjawab, lah, tidak usah dilepas. Ya, tidak usah dilepas. Kenapa ya Rasulullah gak lepas? Ya, karena innama yakfiki, cukup bagimu apa? Antahsiya ala ra'siki, untuk mengucurkan air ke rambut, ke kepalamu, salah sahasayatin, sebanyak 3 kucuran. Biyen kono banyu, kono sabun biyen. Jadi 3 kucuran. Jadi minimal anggota tubuh ketika mandi junub itu diguyur sebanyak salasa hasayatin, sebanyak 3 kali guyuran. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah niki riwayat sahih, riwayat Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nesebur Iran, nggih. Niku kalau nggak salah beliau wafat dinten Senin tanggal 5 Maret 875 Masehi dalam usia 55 tahun. Imam Muslim niku muridé Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Juga muridé Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga murid dari Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah sing wafat tahun 823 Masehi di Baghdad. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah,
kalau ada hadis begini, ya, perlu ndak melepas gelung rambut untuk perempuan khususnya? Ini kata guru saya termasuk wong lanang sing rambutnya dawa digelung. Apakah ketika mandi jinabat itu perlu dilepas atau tidak? Lah, untuk menafsirkan mentakwil hadis niki, mengambil hukum hadis niki, maka kita kembali kepada ulama-ulama fikih, bukan kembali pada ulama hadis. Sami mawon mangke tekstual. Jadi kembalilah kepada ulama fikih, sebab ulama fikih itulah yang paham betul cara meramu obat di apotek. Paham nggih? Jadi bahan bakunya niku kaya Quran hadis bahan baku, jadi obat niku urusane ulama fikih. Ini dosisnya sekian, diminum 2 kali sehari. Niku orang-orang ahli fikih. Kembali ke ahli fikih untuk belajar hukum tentang takwil hadis. Apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnah? Apakah hukumnya makruh? Apakah hukumnya haram? Apakah hukumnya mubah? Ini yang saged ngukumi ulama-ulama ahli fikih, bukan ulama hadis. Niki paham nggih? Jadi guru-guru kita menjawab, kalau belajar hadis kembalilah kepada ulama fikih si menerangkan tentang sanad riwayat hadis, hukum-hukum ibadah yang terdapat dalam dalil hadis pun. Neten jawabannya. Ada 2 pendapat di dalam kitab-kitab para ulama fikih. Yang pertama, jumhurul ulama atau mayoritas para ulama fikih, termasuk pendapat dari ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan sebagian dari mazhab Hambali, itu mengatakan bahwa perempuan tidak wajib melepas rambut gelungannya, baik yang terikat, baik yang tergelung atau tertali, ya, asal dengan syarat air itu bisa sampai kepada kulit kepalanya. Jadi tidak wajib untuk membuka gelung, dengan catatan air itu sampai atau membasahi dasar atau kulit kepala. Tidak harus dibuka. Tapi gelungannya sampean itu menghalangi masuknya air ke kulit kepala sampean, maka kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i wajib dibuka. Paham betul nih? Gelungan sampai misalnya kau watat seru ya, kau kenceng ya, kemudian nggak dilepas. Nah, ketika di sini terlalu kencang, itu air tidak masuk, maka sampai bisa mengira-ngira, oh gelunganku, tali rambutku ini akan menghalangi air masuk ke kulit kepala, lepas. Kalau itu longgar, misalnya kulit digelung longgar dan siapa yang yakin bisa masuk dalam kulit kepala, maka tidak usah dilepas. Maka ulama jumhur mengatakan tidak wajib dilepas dengan catatan air sampeyan itu masuk sampai dasar kulit kepala. Niki kangge kare wong lanang sing rambute dawa sami, ya. Niki hukumnya sami. Niki. Jadi ini pendapat jumhur, ya, mayoritas ulama. Lah ada sebagian yang berbeda, yaitu dari kalangan ulama Hambali. Ulama mazhab Hambali niku berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan wajib mandi jinabat untuk melepas gelung rambut, tali rambut, melepas. Baik sampai yang junub sebab jima, baik junub sebab haid atau junub sebab nifas. Pendapat yang kedua dari mazhab Hambali tidak wajib, ya, tidak wajib. Nah, ada juga pendapat wajib dibuka untuk mandi sebab jima, dan tidak wajib dibuka sebab junub, haid atau nifas. Nah, ini pendapat dari mazhab Hambali. Cuma ada sebagian ulama Hambali mengatakan pendapat yang paling masyhur dalam mazhab Hambali adalah tidak wajib, baik untuk mandi junub sebab jima, sebab nifas, dan sebab haid. Nah, kalau kita simpulkan para hadirin, berarti betul dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah mengatakan jumhurul ulama mengatakan tidak wajib melepas gelung rambut ketika mandi junub, dengan catatan tadi nggih, sampean yakin pasti air itu masuk dalam dasar kulit kepala niki.
Niki para hadirin rahimakumullah. Lho kenapa mazhab Hambali beda pendapat? Ana wajib enggak wajib? Ana sing ngatakan wajib khusus untuk mandi jima. Ana sing enggak wajib untuk junub, haid dan nifas. Lah diterangkan oleh ulamanya yang bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1393 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Fathul Bari li Ibni Rajab beliau mengatakan, mengapa beda seperti itu? Kalau wajib dibuka untuk sebab junub jima, sebab sering dilakukan. Apa? Sering dilakukan, ya. Sering dilakukan, ya. Maaf dibalik. Kalau sering dilakukan, tidak usah dilepas, ya. Misalnya sampean jima seminggu ping 3 ping 4, umpama sewengi sedina ping 5, lah bolak-balik buka gelungan sampean ya. Maka oleh Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam mazhab Hambali khusus untuk mandi jima, junub jima, tidak usah ngelepas gelung rambut sebab sering dilakukan dan itu akan mengurangi masyakoh kesulitan. Mosok adus junub jima bolak-balik ngelepas gelung rambut. Yang kedua, mengapa wajib dibuka ketika haid dan nifas? Maka kata beliau sebab jarang dilakukan. Lah balik lagi, artinya jumhur ulama mengatakan itu tidak wajib dengan catatan tadi. Dan diperkuat oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Khalil beliau mengatakan bahwa ya, sebagian ulama Hambali ya, kenapa mengatakan wajib dan tidak wajib, tapi beliau mengatakan tidak wajib melepas gelung kepala. Sebab beliau mengatakan hadza mustahabun dalam kitabnya. Ini adalah pendapat yang dianjurkan atau mustahab. Yang kedua apa? Ini pendapat aktsarul fuqaha, pendapat kebanyakan dari ulama fikih. Jadi kalau kembali kepada ulama yang masyhur Ibnu Qudamah, salah satu ulama Hambali yang sering dipakai rujukan dari pendapat fikih Hambali adalah Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah ini ya membuat kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar ya, itu ngajinya ke siapa? Ngajinya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian mensyarah kitab itu sampai berjilid-jilid. Ya. Terus duwe murid jenenge Imam Ibnu Muflih dan seterusnya sampai punya cucu murid namanya Ibnu Taimiyah. Taimiyah punya murid Ibnul Qayyim dan sebagainya. Nah, Ibnu Qudamah ini ya adalah rujukan utama dari pendapat fikih ulama mazhab Hambali. Dan beliau jelas dalam kitabnya mengatakan wa huwas sahihu, dan pendapat Hambali yang mengatakan tidak wajib buka gelung rambut ketika junub ini adalah wa huwas sahihu, pendapat yang sahih. Tapi beliau walaupun ulama besar, ijtihad mutlak, mujtahid mutlak, tetap dalam kitabnya dikatakan insya Allah. Ini hebatnya Pak. Jadi sak pinter-pinter ulama madhab dalam kitabnya tetap ada wallahu a'lam, tetap ada kalimat insya Allah. Lah kalau ada orang saat ini yang mengatakan pengikut Hambali tapi sering nyesat-nyesatkan orang, merasa paling benar pendapatnya, maka dipertanyakan sampai ikut siapa? Ulama-ulama sampai ini dalam kitabnya mengatakan wallahu a'lam dan insya Allah. Semua kembali kepada Allah. Paham ya? Jadi intinya 4 mazhab itu jumhur mengatakan ketika mandi jinabat, mandi junub, baik sebab jima, baik sebab haid atau nifas, maka tidak wajib melepas gelung rambut sampeyan. Dengan catatan kulit kepala terbasahi oleh air. Ini berlaku juga bagi laki-laki sing rambute dawa. Ngene iki. Nek perlu dielmoni para hadirin rahimakumullah. Dan di hadis itu ada wa fi riwayatin wal haidati.
ada tambahan kalimat juga termasuk berlaku untuk perempuan yang haid. Menurut guru kula ketika ngaji kitab niki, tambahan itu wajib diterima. Sebab itu riwayat ulama hadis, ya. Tetapi tambahan itu artinya apa? Menerangkan tidak hanya dalam mandi junub sebab jima, juga termasuk mandi junub sebab haid. Ya, berlaku untuk junub sebab jima, juga berlaku untuk mandi junub sebab napa? Haid. Ini perlu difahami, ya. Lah, tidak wajib ngurei rambut saat jinabat artinya, nggih. Enggak usah kemudian diurei enggak usah, nggih. Nah, ini pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur dari mazhab 4 dan juga aktsarul fuqaha, pendapat kebanyakan ulama fikih, dan tidak wajib itu juga merupakan pendapat yang paling kuat dan paling masyhur, paling mu'tamad, paling rajih dalam pendapat ulama-ulama madhab. Nah, apakah ada pendapat lain? Ada, ditegaskan oleh ulama Hambali, ulama Syafi'i. Ulama Hambali contoh diperkuat oleh ulamanya yang bernama Imam Al-Marwadi, ya, Imam Al-Mardawi. Bingung soalnya Syafi'i ono Al-Mawardi, Hambali ono Al-Mardawi. Wong Jawa iki ilate angel. Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mardawi. Lah, ulama Imam Al-Mardawi, ulama Hambali tegas dalam kitabnya tidak wajib buka gelung kepala. Didukung oleh pendapat Imam Az-Zarkashi, ya, niku juga mengatakan tidak wajib membuka gelung kepala. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Makanya ya, para ulama kita itu sangat detail sekali menerangkan tentang hukum bagaimana ketika junub membuka gelung kepala. Tetapi perlu diingat, walaupun jumhur ulama mengatakan tidak wajib dibuka, ya, tapi ada sebagian ulama yang faktanya mengatakan tetap wajib dibuka gelung kepala rambutnya, ya. Ini tidak boleh dihilangkan. Makanya ketika ahli fikih mengatakan pendapat sebuah hukum harus jujur. Iki lo haram, iki lo halal, iki lo mubah, iki lo makruh. Ngoten nggih. Nggak boleh ketika membahas sebuah hukum seorang ustadz atau ulama itu mengatakan ini paling benar, liyane salah. Ini bukan fikih, bukan fikih. Sebab fikih itu intinya adalah mengelola perbedaan pendapat. Harus jujur, Pak. Hukumnya maulid misalnya ini. Lah kemarin itu viral nggih, ten Pamekasan. Ono ustadz Wahabi dalam khutbahnya tegas, aku nyetel bolak-balik Pak, memastikan itu betul. Ternyata ulama Wahabi itu dalam khutbahnya di Masjid Utsman bin Affan ngalabok laok, ya, di Pamekasan itu tegas mengatakan ada satu pendapat yang disimpan oleh orang NU dan itu pembohongan. Pendapat Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat bahwa Mbah Hasyim jelas keras mengingkari Maulidun Nabi. Nah, kalau diundang tanpa Pemda dinten apa wingi? Jumat niku. Jumat jam 4 diundang wingi talkshow. Napa? Dialog online tentang pendapat bagaimana. Nggih kula waca kitabe. Saya katakan bahwa yang mengatakan Mbah Hasyim Maulid Nabi itu diingkari, saya simpulkan apa? Kadzibun kabirun, pembohong besar. Sebab di Tebu Ireng saya mondok dulu tidak dilarang mauludan. Logika nggih? Kalau Mbah Hasyim itu melarang keras Maulid Nabi, kenapa kita dulu mondok di Tebu Ireng enggak dilarang, malah diramaikan di Tebu Ireng, ngoten. Dan kita uraikan dalam kitab At-Tanbiyat Mbah Hasyim itu melarang begini. Fa'angkartuhum bidzalikal munkarat. Ketika Mbah Hasyim melihat ada perayaan Maulid, ya, itu ono terbang jidor, laki perempuan campur, gak berhijab, debus, judi, tari-tarian. Lah ketika Mbah Hasyim ningali niku mengatakan aku ngingkari sing kaya ngono iku. Ngono lho Pak maksudnya. Lah sing bener gak ngono. Ngene lho perayaan Maulid Nabi malah diuri kali Mbah Hasyim.
diajari, ngoten lho. Jadi di situ ada perayaan ayo maca sejarah Nabi, qiraatul Quran, ngoten nggih. Ojo campur lanang wedok, ana misah, ngoten nggih. Niku ajaran bahasa ndak melarang, mboten melarang, malah ngei rambu-rambu. Rambu. Carane lho ngene, Maulidun Nabi. Bahkan bahasa mengatakan terbang jidor rebana nggih. Rebana boleh di dalam perayaan Maulid, perayaan nikahan dan perayaan menyambut tamu atau ulama boleh dalam kitab beliau At-Tanbihah tadi, ya itu boleh. Bahkan makanan yang disuguhkan untuk Maulid boleh. Wadatu ya ada to'am yakulunahu, mereka menyediakan makanan, mereka makan boleh. Nah makanya ini Pak, hati-hati untuk mengurai sebuah kitab, khususnya kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari At-Tanbihatul Wajibat, hati-hati. Judulnya memang At-Tanbihatul Wajib, peringatan wajib bagi pelaku kemungkaran. Betul judulnya ngoten. Tapi isinya mboten ngoten. Mbah Hasyim mengingkari Maulid ketika Maulid dijadikan ajang debus, perjudian, betul Pak. Kemudian apa? Laki perempuan campur. Ngoten. Oh gak ngono carane. Ngoten Mbah Hasyim. Iki lho cara kaya ngene. Ngoten paham nggih? Jika salah paham. Jadi akhirnya dia salah, minta maaf. Ya jeneng santri Tebu Ireng dan NU kan akeh. Sakit demo terus mendino esuk ya demo. Sabtu demo, Senin demo. Memang mangkel, Pak. Pribadi kami sebagai alumni Tebu Ireng Mbah Hasyim difitnah dalam kitab beliau. Ya mangkel, Pak. Mangkel betul. Kita ngaji kitab Mbah Hasyim lho, isine gak ngono. Lah kok wong liya gak tau ngaji kok nyimpulno Mbah Hasyim pengen kari mau lid yo gendeng niku. Saking mangkel lho niku. Bahkan saya katakan dia adalah kadzibun kabirun, pembohong besar. Wes kok bahas Maulid. Balik. Nggih, balik. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi ini pendapat jumhur ulama nggih, kalau baleni juga diperkuat oleh riwayat Ibu Aisyah. Napa niki riwayat sahabat Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu an sing wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Ibu Aisyah niki krungu ana wong ngomong, Ibu Aisyah itu loh sahabat Nabi sing jenenge Abdullah bin Amr bin As mengatakan, lepasen gelungmu atus junub. Apa kata Ibu Aisyah? Ibu Aisyah mengatakan, ya ajaban bibani amrin hada. Sungguh aneh pendapat Ibnu Amr ini. Kenapa? Ya murun nisaa idah tasalna ayyangkukna ru'usahunna. Beliau memerintahkan untuk melepas gelung kepala ketika mereka mandi junub. Sampai Abi Aisyah mangkel, oh gak mesti san digundul bisa rambutnya wong wedok. Ngoten. Niki Ibu Aisyah nggih ngomong ngoten. Ya afala ya'muruhunna ayyahlikna ru'usahunna. Apa gak mesti san digundul bisa rambutnya wong wedok ketika mandi junub. Artinya apa? Ibu Aisyah mengkantar pendapat sahabat yang lain yang mengatakan wajib dibuka gelung rambut perempuan ketika mandi junub, tapi Ibu Aisyah mengatakan aneh sampeyan ngoten nggih. Sing bener apa? Ya enggak wajib lek mandi junub untuk perempuan buka gelung rambut. Niki harus hati-hati Pak hukum niki. Makanya kembali kepada ulama fikih. Niki para hadirin rahimakumullah, kemudian disimpulkan sebab kita adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka kita kembali kepada ulama mazhab Syafi'i. Contoh, Imam Syafi'i sendiri itu menurut Imam Nawawi dalam kitab beliau, kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftiyin, beliau mengatakan Imam Syafi'i itu juga mengatakan harus mengurai rambutnya ketika mandi junub jika air tidak masuk ke kulit kepala. Hati-hati, sebab banyak orang salah paham tentang pendapat Imam Syafi'i. Dicukup ngarepe tok ngoten lho Pak. Harus mengurai rambut kepala titik. Ngoten lho. Padahal mau main niku jika air junub tidak masuk ke kulit kepala. Paham nggih? Lah, dipertegas kali Imam Nawawi mengatakan tidak wajib dibuka gelung rambut perempuan mandi junub ya dengan syarat tadi sampainya air ke kulit
kepala. Niki kalau misalnya nggak sampai kulit kepala dan rambut sampai terlalu rapat, maka wajib dibuka. Paham ya Bu? Nah, sampe delok dhewe lah, sampe iso ngrasakno rambutku kewetel, cancangan gelunge ketat, ya seret. Wah, iki kira-kira gak masuk iki, banyu iki tak lepas Nggih ngoten maksudnya kan nggih. Tapi lek longgar, rambutnya arang-arang nggih, longgar, wis gak usah tak buka, yakin mlebu kok nang kulit kepala dan merasakan air di kulit kepala. Tinggal pilihan saja kita, nggih. Sing ngerti sing duwe rambut dhewe. Balik nang pelakunya masing-masing. Niki. Lah, saniki ngeten. Jenengan junub ya, mbuh haid, mbuh kena jima atau nifas, ana apa? Gak oleh motong kuku, nggih Bu. Gak oleh motong kuku, gak oleh nyukur rambut. Baik rambut luar, rambut dalam. Ya. Ndak usah, gak boleh napa? Lek rambut rontok dikumpulno. Mangkale mari junub dijunubi, disucikan. Nah niki nggih wonten. Wonten. Sampai nggih ngoten. Loh niki perlu diluruskan nggih. Bukan membenarkan. Coba kita kembali kepada ulama nggih. Ulama fikih. Kalau jenderakan ya paham. Nah, ketika junub bagaimana hukumnya ya? Apa dilarang motong kuku, dilarang nyukur rambut, dilarang macam-macam. Dan ketika saat mandi rambut sampai rontok, niku dikumpul, didusi, disampui, disabuni, dianduki, masya Allah telatene. Niki. Nah, bagaimana? Memang ini umum dilakukan oleh masyarakat, terutama ibu-ibu. Ini tidak salah. Nah, kembali kepada ulama fikih yang memahami dalil Al-Quran hadis tentang hukum boleh tidak atau dilarang tidak perempuan junub, laki-laki junub, semua yang junub itu melakukan potong kuku, potong rambut atau rambut yang rontok. Pun kembali ke fikih. Ngeten. Dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi Al-Azhari Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1940 Masehi. Dan juga coba kita lihat dalam kitab Matnul Ghayah wa Takrib atau kitab Takrib ya masyhur karangannya Al-Qadhi Abu Suja Ahmad Al-Isfahani ya Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1196 Masehi di Baqi Madinah. Juga bisa kita lihat dalam kitab Safinatun Najah karangannya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1855 Masehi dikubur di Tanah Abang Jakarta. Tiga kitab ini menjelaskan orang yang junub baik laki-laki atau perempuan itu dilarang 5 hal. Paham nggih? 1 salat, 2 menjempok, apa? Memegang Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, bahkan tidak boleh membaca Al-Qur'an, dilarang tawaf. Nggih paham nggih? Lah niki sing dilarang 5 hal niki dalam fikih. Dan semua ulama mazhab niku sama. Ada larangan yang ketika orang junub ngoten niku dilarang salat, nyemak Quran, maca Quran, tawaf dan sebagainya. Ada 5 niki pun ijma ulama dalam fikih. Nah, kalau tanggal sampean di situ ada gak larangan motong kuku? Larangan nyukur rambut? Lah sampai motong kuku rambut batal junube misalnya, tidak ada. Tinggi enggak, ini pertama dulu kita kira nanti ya. Kita kira pendapat ulama. Ini dulu biar paham. Jadi itu tidak ada ya. Tidak ada larangan bagi orang junub termasuk perempuan yang haid atau nifas motong kuku, ya. Kemudian nyukur rambut, kemudian rambut rontok dan sebagainya. Tapi tetap wonten dalil hadis, Pak. Bu, ngeten. Ada satu riwayat hadis bersumber saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah Irak.
Niki hadis riwayat 4 imam hadis. Imam Ibnu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Basrah Irak. Riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Naisabur Iran. Kemudian riwayat Ibnu Jarir rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi iku di Baghdad. 4 ini perawi hadis niki. Napa bunyi hadisnya? Beliau mengatakan sudah Ali, man taroka maudhi'a sya'radin min jasadihi fi janabatin lam yaksilha fu'ila biha kada wa kada finnar. Niku riwayat dari Sayyidina Ali. Napa artine? Barang siapa yang mengabaikan satu bagian dari tempat tumbuhnya rambut saat mandi junub sehingga tidak kena basuhan, maka Allah memperlakukan begini di dalam neraka. Dimaksud kada wa kadza finnar, guru kita mengatakan disiksa di dalam neraka. Loh, bagaimana menyikapi ini hadis ini? Nah, tetap saya katakan berkali-kali, kembalilah kepada ulama fikih. Jadi di situ jelas yang dilarang adalah bagian rambut yang tidak terkena air, paham? Bagian dari rambut yang tidak terkena air. Ya, hadis itu juga artinya ketika rambut rontok, rambut yang tercopot atau dicabut, yang dicuci itu adalah tempat tumbuhnya rambut yang rontok. Ya, niki. Jadi ada yang mengatakan tidak haram, tapi apakah makruh? Wah, tambah melebar. Kembali kepada ulama fikih kembali. Apa? Niki. Syekh Wahbah Al-Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah, ulama Syafi'i sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah ya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan pendapat mazhab Hambali mengatakan tidak makruh perempuan atau orang junub yang motong kuku belum mandi, motong kuku, nyukur rambut atau rambut rontok tidak makruh kata mazhab Hambali. Kondisi haid, kondisi nifas, kondisi jima ya, belum mandi besar itu tidak makruh. Tetapi ada ulama Syafi'i yang mengatakan hati-hati, hati-hati sing junub. Dek durung ngados hati-hati. Niki pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan ngeten, tidak wajar anggota menggunting anggota tubuh, menggunting kuku, mencukur rambut, kepala atau kemaluan dalam kondisi junub, tidak wajar. Sebab kata Imam Ghazali, sebab besok fi yaumil kiamah, ketika di hari kiamat anggota tubuh seluruhnya dikembalikan. Niki menurut Imam Ghazali. Dan beliau mengatakan, ada ulama yang mengatakan setiap rambut akan menuntut haknya di hari kiamat untuk dimandi jinabatkan. Dua pendapat yang berbeda di dalam mazhab Syafi'i. Terus pun carane nyimpulaken kembali kepada ulama fikih. Sampai lek ngaten niki kembali ke ulama hadis, balik malih make mentah malih. Ya oleh iso nafsiri. Nah, ini kasih nafsir das pundi, kan? Akhirnya ngawur. Nah, anggota tubuh yang terlepas, rambut rontok, rambut rontok, kuku sampean potong, apakah wajib dibasuh? Wajib apa dibasuh? Kalau tahu jenengan bu, selama ini kita pundi, dikumpul didusi, disabuni, disampui, dianduki. Mulia temen rambutnya. Loh, mulia temen rambutnya. Ono barang elek bu, sing mulia. Napa? Tae sapi. Tuh, nyun sewu. Sampeyan nek ngising, ya, niku kalu mboten sampeyan gotong. Mboten nggih? Coba tae sapi, sampeyan gotong. Berarti tae sapi lebih mulia tuh tae wong menungso.
Soalnya tae dhewe gak gelem digotong, disungun, tae sapi disungun. Guyon nggih guyon. Kembali nggih. Jadi terus pundi menyikapi niki? Nah, di dalam ulama Syafi'i salah satunya adalah Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1207 Masehi di Nawasuriyah. Dalam kitab beliau Kitab Rawdatut Thalibin wa Umdatul Muftihin, beliau mengatakan ya, beberapa helai rambut yang tercabut atau dicabut saat membasuh seluruh badannya itu di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Niki wonten jelas dan kitab Imam Nawawi. Berhubung kita pengikut Syafi'i, maka saya akan menukil kitab mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Nawawi? Yang pertama adalah pendapat dari Imam Abul Hasan Al-Mawardi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad. Beliau mengatakan, jika air sampai ke dasar kulit kepala maka memadai. Tidak usah dicuci kembali rambut itu. Tetapi kalau misalnya tercerabutnya rambut itu sebelum di mandi jinabat, maka wajib menyampaikan air ke dalam rambut itu. Nah, disuruh cuci ya. Pendapat yang kedua, menurut Imam Ibnu Shabbah Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan wajib membasuh yang zahir saja, yang tampak saja. Artinya rambut yang rontok atau rambut yang tercabut itu ndak usah dimandi jinabatkan. Menurut Imam Nawawi ya, ini dalam mazhab Syafi'i adalah wahwal asohu. Ini pendapat paling sahih di dalam mazhab Syafi'i. Dan kemudian ditengahi oleh Imam Abul Khair Al-Umraini Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1112 Masehi di Yaman. Dalam kitab beliau, kitab Al-Bayan fi Fiqhil Imam Syafi'i, beliau mengatakan ngeten, akhirnya saya simpulkan ada dua pendapat. Nggih, napa? Siji, wajib membasuh bagian tubuh yang terlepas. Satu nggih, dua pendapat. Pendapat yang kedua, tidak wajib dibasuh sebab telah luput dari bagian yang wajib dibasuh. Paham Bu? Kalau baleni ten kitab Al-Bayan karangannya Syekh Abul Khair Al-Umraini Al-Yamani Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1196 Masehi di Yaman. Beliau mengatakan dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, ngedusi rambut copot. Siji wajib ya membasuh tubuh yang terlepas ya. Yang kedua tidak wajib dibasuh sebab sudah luput dari bagian tubuh yang wajib dibasuh. Silakan pilih yang mana. Tetapi guru-guru kita memilih yang kedua, tidak wajib dibasuh, gak usah dikumpul, gak usah didusi, disampui. Tapi ketika rambut itu terlepas, maka basuhlah tempat tumbuh rambut yang terlepas. Paham ya? Ya. Sampai ngeten, biasa kalau ngedusi rambut copot, nggih monggo, sebab ada pendapat yang pertama. Tapi pendapat pertama ini menyulitkan kita, masyakoh, maka kita pilih dari guru-guru kita pendapat yang kedua. Nopo manfaatnya milih pendapat yang kedua nggak wajib, sebab kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan ketika ada ancaman riwayat mengatakan rambut yang copot nanti protes di akhirat. Tidak ada kekhawatiran. Intinya sampean tidak perlu khawatir, nggak perlu wedi, nganggo kualat dan sebagainya. Ambil pendapat yang kedua, dan ini pendapat dari ulama Syafi'i. Paham? Contoh, sampean durung jinabat, durung mandi junub, nyisir rambut. Ono suri
rambut nyantol suri dikumpulno mawon wis mboten napa-napa kok didusi. Tapi lah sampai ngapain pendapat yang pertama wajib didusi, ya didusi, diumbah. Tergantung kita menyikapi pendapat. Cuma guru kita memilih pendapat yang kedua sebab tidak khawatir, tidak meresahkan dan juga mudah dilakukan dengan alasan anggota tubuh yang lepas dari tubuh tidak merupakan yang wajib dibasuh. Loh, apa sampean enggak? Tetap ada dua pendapat kita. Cuma kita sampaikan biar sampean milih yang mana. Nah, dipertegas oleh Imam Nawawi ngeten dalam dipertegas oleh Syekh Nawawi nggih. Syekh Nawawi Al-Bantani nggih, Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i, ulama Nusantara sing wafat tahun 1897 Masehi. Dalam kitab Tausyih Ibnu Qasim beliau mengatakan tegas, singkat tapi padat. Apa? Anda seseorang mencabut atau mencukur rambut atau bulu maka tidak perlu membasuhnya. Paham? Niki pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tausyih Ibnu Qasim. Niku mengatakan anda seorang mencabut atau tercerabut rambut atau bulunya maka tidak perlu membasuhnya. Ia cukup membasuh tempat tumbuhnya yang tercabut. Paham Ibu? Niki nggak usah resah. Loh, kok rambutku protes. Lah ngapek pendapat yang kedua dan juga ngapek pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Jelas kesimpulannya adalah orang mandi junub tidak makruh atau boleh memotong kuku dan juga memotong rambut. Tetapi guru-guru kita menjelaskan selama junub itu tetap dianjurkan tidak melakukannya. Paham gitu? Dilakukan setelah sampean mandi junub, dan rambut yang rontok atau sebelum mandi junub atau ketika mandi junub tidak usah dibasuh kembali. Kita ada cantolan pendapat dari Syekh Nawawi Al-Bantani menyimpulkan seluruh pendapat ulama mazhab Syafi'i. Pun jelas niki. Nggih, lek ana wong ngomong, "Mbak, kudu dibasuh, Mbak." Golek ngene. Nggih, pendapat yang pertama. Kula mendapat yang kedua. Diperkuat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nggih. Terus pundi hukume rambut dawa bagi wong lanang kan ngoten? Terus pundi? Napa-napa? Boleh. Cuma tergantung niate. Lek niate dawa untuk cek mirip-mirip wong wedok haram. Rambut dawa cek ketok ayu misale nggih. Tak rambut dawa cek ketok ayu. Lek wajah putih ganteng, rambutnya ireng pantas ya. Wis rambut dawa gak tau keramas. Ya, koyok pabuduk. Gak tahu saya. Nah, itulah yang penting kata guru-guru kita apa? Imam Abu Hurairah dawuh ngeten, pesane Kanjeng Nabi nggih. Mangkana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut, nah ulama niki mengatakan mbuh rambut endek, mbuh rambut dawa, mbuh rambut dengan. Karena umum sya'run. Nah, kata Nabi napa? Falyukrimhu, maka muliakanlah, merawatlah rambut itu. Jadi ketika mempunyai rambut yang sunnah adalah merapikan dan merawat rambut kita masing-masing. Nabi selalu rapi, Bu. Nabi niku mendinten niku disisir kali bojo-bojoe Kanjeng Nabi. Ibu Aisyah, Nabi lungguh disisir. Niku hadis niku, disisir rambutnya rapi ngoten. Lah lek sampean niru Ibu Aisyah, bapake dilungguhno disisir rambuté. Tabarukan Ibu Aisyah. Dungaren, Bu, kok nyisir rambutku mari ngaji. Melok Ibu Aisyah nyisir rambutnya Kanjeng Nabi. Bareng ngono mari nyisir rambut, ya blonjo kurang ya. Ayo syarat iki. Niku paham nggih? Jadi
Niku sing penting ya, sing penting napa sifatnya adalah sebab napa rambut dawa rambut ndek niku tergantung penilaian manusia. Sebab niku termasuk jibili. Jibili niki dalam apa Arab tabiat yang lumrah dan hukumnya mubah. Tapi niku wau catatan rambut dawa bagi wong lanang diniati cek ketok ayu kaya wong wedok haram. Tapi diniati untuk merapikan rambutnya sesuai dengan perintah Nabi, fal yukrimhu, maka rawatlah rambutmu, rapikan rambutmu, maka itu termasuk mubah. Kembali juga kepada adat istiadat setempat. Contoh, rambutnya iku lho mbelenek napa? Dawa lah, berarti gak pantas ngono Pak. Rambutnya lho dawa sak bahu, tapi yo apik. Pantas. Kembali kepada adat istiadat. Nggih, pun. Lah, terus pundi kula tanglet tiyang, apa kita perlu mematuhi misalnya perusahaan wonten syarat karyawan pekerja tidak boleh rambut panjang, harus rambut pendek. Ya apa hukumnya? Tak jawab. Lek sampeyan ngaku orang muslim, nggih, maka aturan itu termasuk yang ditaati oleh orang muslim. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Niki riwayat Imam Ibnu Abu Dawud rahimahullah. Al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu adalah memenuhi segala hal yang diatur dan syarat yang disepakati. Lah lek sampeyan patuh terhadap aturan apapun di masyarakat, di perusahaan, di pemerintahan dan sebagainya, maka Nabi mengatakan al muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim adalah yang patuh dengan syarat-syarat aturan yang berlaku. Niki riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Paham nggih Bu? Nah, sampean alisan nyisir rambut ndonga mboten? Bapak-bapak niki lek sisiran ngoco ndonga mboten? Lho, salam bismillah. Wis kula bocori nggih. Dungane gampang. Dungane gampang. Apal kabeh, pendek apal to panjenengane. Niki hadis ajaran Kanjeng Nabi. Napa? Lek kita nyisir rambut, kita minyaki rambut ya. Kata Nabi apa? Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat dari Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Sing wafat tahun 95 masih di Afghanistan. Niku mengatakan manid dahana walam yusammid dahana mahu sab'una syaitanan. Barang siapa sing nyisir rambut, minyaki rambut, gak nyebut nama Allah, lam yusammi, maka apa? Ya, iddahana mahu sab'una syaiton, maka sertai 70 setan kalau nyisir rambut sampeyan. Makanya mulailah ibadah bismillahirrahmanirrahim. Iku dungane gampang. Penasaran. Jadi kate sisiran, kate celaan nggih, kate minyak rambut, bismillahirrahmanirrahim. Cek setan gak melok nyisir rambut sampean pun. Di ana dawa ana wonten iki paling enteng. Jadi Gus Baha golek sing enteng, tapi ana riwayate. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Enteng nggih? Enteng. Nggih kelambi bismillahirrahmanirrahim enteng, kabeh enteng. Cuma kalau pesan ngeten Bu, jenengan lek junub dereng mandi. Terakhir nggih. Bapak Ibu sinten mawon sing junub belum mandi, ketika makan minum ya hendaklah berwudu terlebih dahulu. Niki pesene Kanjeng Nabi dan kita Bulughul Maram nggih. Durung atus ya Pak. Wong sarapan kaya bojo kula. Lah, wudu terus makan nggih. Niku pun paham? Wonten sing tanglet? Pun dalu. Isake jam 8, mulai jam 8 kurang pinten Pak nggih. Pak Arif. Jam 8 kurang 5 ket mulai.
Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyad wa mat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad